Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustan Fernando. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Pendekatan, Model, Metode, dan Media Pembelajaran IPA. Baik, sebelum memulai materi, tidak lupa dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, yaitu Ibu Dr. Intan Kusumawati, SPD MPD. Baik, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan kelompok saya, yaitu ada Dian, Hendrianus Riyadi, Krisantus, Rido, dan Rosita. Baiklah, di sini saya Rosita sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPA. Pendekatan pembelajaran IPA adalah cara atau sudut pandang yang digunakan guru dalam mengajarkan ilmu pengetahuan alam agar siswa dapat memahami konsep, proses, dan sikap ilmiah melalui kegiatan belajar yang aktif, logis, dan berdasarkan pengalaman langsung. Berikut beberapa pendekatan pembelajaran IPA. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkahnya meliputi mengamati. Siswa memperhatikan objek atau fenomena untuk memperoleh informasi. Berikutnya ada menanya. Siswa mengajukan pertanyaan tentang hal yang belum dipahami. Selanjutnya yaitu mencoba. Siswa melakukan percobaan atau eksperimen untuk membuktikan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada menalar. Siswa menganalisis hasil pengamatan atau percobaan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil temuannya kepada guru atau teman. Pendekatan ini membuat siswa aktif berpikir dan menemukan pengetahuannya sendiri. Yang kedua yaitu ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi IPA dengan kehidupan nyata siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Contohnya, saat belajar tentang air, guru mengaitkan dengan penggunaan air di rumah atau lingkungan sekitar. Ketiga, keterampilan proses sains. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kemampuan ilmiah siswa dalam melakukan kegiatan seperti mengamati, yang artinya kegiatan memperhatikan objek menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi. Contohnya, siswa mengamati bentuk dan warna daun di halaman sekolah. Yang kedua, ada mengklasifikasi, yang artinya itu mengelompokkan benda atau makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu. Contohnya, siswa mengelompokkan tumbuhan berdasarkan jenis daun, ada daun yang lebar dan daun yang kecil. Yang ketiga yaitu ada mengukur, yang artinya menentukan ukuran suatu benda menggunakan alat ukur. Contohnya, siswa mengukur tinggi tanaman menggunakan penggaris. Tanaman yang lebih sering ditanam anak SD itu seperti tanaman kecambah ya. Yang terakhir yaitu menafsirkan data, yang artinya menjelaskan atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Contohnya, siswa menyimpulkan bahwa tanaman yang sering disiram tumbuh lebih cepat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar siswa belajar bagaimana cara memperoleh pengetahuan ilmiah, bukan hanya menghafal materi. Yang keempat yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah pembelajaran IPA yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Siswa dapat belajar langsung dari fenomena alam, misalnya mengamati tumbuhan di halaman sekolah, mengamati cuaca, mengamati hewan di lingkungan sekitar. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih nyata, menarik, dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rosita. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya akan menjelaskan strategi pembelajaran IPA. Apa sih strategi pembelajaran IPA? Jadi, strategi pembelajaran IPA merupakan rencana atau cara yang digunakan guru untuk mengorganisasi proses pembelajaran agar siswa dapat memahami konsep ilmu pengetahuan alam secara efektif dan efisien. Strategi ini mengatur bagaimana guru menyampaikan materi, memilih metode, serta melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Dalam pembelajaran IPA, strategi yang digunakan biasanya menekankan kegiatan ilmiah, seperti mengamati, bertanya, mencoba, dan menyimpulkan. Dengan strategi yang tepat, siswa tidak hanya menghafal konsep IPA,
tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut diperoleh melalui proses ilmiah. Strategi pembelajaran IPA dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pembelajaran aktif, yang kedua berbasis masalah, yang ketiga kooperatif, dan yang terakhir itu ada eksperimen. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran aktif? Nah, jadi pembelajaran aktif adalah strategi yang menuntut keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melakukan kegiatan seperti diskusi, mengajukan pertanyaan, melakukan percobaan, atau memecahkan masalah. Melalui pembelajaran aktif, siswa dapat lebih mudah memahami konsep IPA karena mereka terlibat langsung dengan proses pembelajaran. Selain itu, strategi ini juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu siswa terhadap fenomena alam. Yang kedua itu berbasis masalah. Apa sih yang dimaksud dengan berbasis masalah? Nah, jadi berbasis masalah adalah pembelajaran yang dimulai dengan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Masalah tersebut kemudian ke- Masalah tersebut kemudian menjadi titik awal bagi siswa untuk mencari solusi dengan menggunakan konsep IPA. Dalam strategi ini, siswa belajar menganalisis masalah, berdiskusi, mencari informasi, dan menemukan solusi. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori IPA, tetapi juga mampu menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu kooperatif. Kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dengan kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut, siswa saling berdiskusi, bertukar ide, dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau memahami konsep IPA. Melalui strategi ini, siswa belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan meningkatkan pemahaman materi karena mereka dapat saling membantu dalam proses belajar. Yang terakhir itu ada eksperimen. Eksperimen adalah strategi pembelajaran yang melibatkan kegiatan percobaan untuk melakukan sesuatu konsep IPA. Dalam strategi ini, siswa melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan dari hasil percobaan yang dilakukan. Strategi eksperimen sangat penting dalam pembelajaran IPA karena membantu siswa memahami konsep secara nyata dan langsung, bukan hanya melalui penjelasan teori. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu metode pembelajaran IPA. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa agar proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Dalam pelajaran IPA, metode yang digunakan sebaiknya membuat siswa aktif, banyak bertanya, serta mencoba atau mengamati suatu secara langsung. Berikut ada 8 metode pembelajaran IPA, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara mengajar ketika guru menjelaskan materi secara lisan di depan kelas. Biasanya metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan awal atau pengantar materi agar tidak membosankan. Guru bisa memberi contoh cerita atau pertanyaan kepada siswanya. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah kegiatan belajar di mana siswa memahami pendapat dalam kelompok untuk membahas suatu topik atau memecahkan masalah. Melalui diskusi, siswa belajar mengungkapkan pendapat, mendengarkan orang lain, dan bekerja sama. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode ini adalah metode pembelajaran di mana guru memperagakan suatu proses atau percobaan di depan siswa. Dengan melihat secara langsung, siswa biasanya lebih mudah memahami bagaimana suatu konsep IPA terjadi. Kemudian yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah kegiatan belajar di mana siswa melakukan percobaan sendiri. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menemukan atau membuktikan suatu konsep IPA. Selain itu, siswa belajar mengamati, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan.
Yang kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dengan saling bertanya antar guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Cara ini membantu guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, sekaligus melatih siswa untuk berpikir dan berani menyampaikan pendapat. Kemudian yang keenam, metode pengamatan. Pada metode ini, siswa mengamati langsung objek atau peristiwa di sekitarnya. Misalnya, mengamati tanaman, hewan, atau perubahan cuaca. Dengan mengamati secara langsung, siswa dapat memahami materi IPA dari pengalaman nyata. Kemudian yang keempat, metode proyek. Metode proyek adalah kegiatan belajar di mana siswa mengajar suatu tugas atau karya tertentu. Misalnya, membuat modul tata surya atau laporan pengamatan lingkungan. Metode ini dapat melatih kreativitas, tanggung jawab, atau kerjasama siswa. Kemudian yang terakhir, metode inquiry. Metode inquiry adalah cara belajar yang mendorong siswa mencari dan menemukan jawaban sendiri melalui penyelidikan. Dalam metode ini, siswa lebih aktif bertanya, mencari informasi, dan menarik kesimpulan. Baiklah, saya Krisantus, saya sebagai pemateri keempat yang membahas tentang teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik bertanya. Teknik bertanya digunakan guru untuk mengajak siswa berpikir dan ikut aktif dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi agar siswa menjawab dan menyampaikan pendapatnya. Manfaat teknik bertanya mendorong siswa berpikir lebih kritis, meningkatkan keaktifan siswa di kelas, membantu guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Yang kedua, pemberian tugas. Pemberian tugas dilakukan untuk membantu siswa memahami materi yang sudah dipelajari. Tugas dapat berupa latihan soal, membuat rangkuman, atau mengerjakan proyek sederhana. Manfaat pemberian tugas: melatih tanggung jawab siswa, membiasakan siswa belajar mandiri, memperkuat pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok dilakukan dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas suatu topik atau permasalahan. Dalam kegiatan ini, siswa dapat saling bertukar pendapat dan bekerja sama mencari solusi. Manfaat diskusi kelompok adalah melatih kerjasama antar siswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengajarkan siswa menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, presentasi. Presentasi adalah kegiatan siswa menyampaikan hasil belajar atau hasil diskusi di depan kelas. Melalui kegiatan ini, siswa dapat berbagi pengetahuan dengan teman-temannya. Manfaat presentasi: melatih keberanian berbicara di depan umum, meningkatkan rasa percaya diri, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kelima, pengamatan langsung. Pengamatan langsung dilakukan dengan melihat atau mengamati suatu objek atau peristiwa secara langsung. Dengan cara ini, siswa dapat memahami materi melalui pengalaman nyata. Manfaat pengamatan langsung membantu siswa memahami konsep dengan lebih jelas, meningkatkan rasa ingin tahu, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya Rido. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran IPA. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis. Dalam pembelajaran IPA, penggunaan model pembelajaran sangat penting karena IPA tidak hanya dipelajari dengan menghafal, tetapi juga melalui pengamatan, percobaan, dan kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif. Dengan model pembelajaran yang tepat, siswa dapat lebih mudah memahami konsep IPA, menjadi lebih aktif di kelas, serta belajar berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka.
Berikut model pembelajaran IPA. Yang pertama itu problem based learning, menggunakan masalah sebagai titik awal untuk menganalisis dan menemukan solusi. Jadi problem based learning ini adalah model pembelajaran yang dimulai dari sebuah masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari masalah tersebut, siswa diajak untuk berpikir, berdiskusi, mencari informasi, dan menemukan solusi bersama. Yang kedua itu discovery learning. Siswa menemukan konsep sendiri melalui pengamatan, eksperimen, dan diskusi. Jadi, discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui kegiatan seperti mengamati, mencoba, dan diskusi. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu mengarahkan siswa selama proses belajar. Yang ketiga, project based learning, menggunakan proyek sebagai kegiatan utama untuk menghasilkan produk atau karya. Di project based learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan tertentu sebagai inti pembelajaran. Dalam model ini, siswa bekerja untuk menghasilkan suatu karya atau produk yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya model lanjutan. Yang pertama, inquiry learning, mendorong siswa melakukan penyelidikan ilmiah untuk menemukan jawaban dari masalah. Jadi inquiry learning ini adalah model pembelajaran yang menanyakan proses pencarian. Siswa diajak untuk bertanya, mencari informasi, melakukan percobaan, dan menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua itu comparative learning, menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Comparative learning ini adalah model pembelajaran yang tekanan kerja sama dalam kelompok. Dalam model ini, siswa belajar bersama, saling berdiskusi, dan membantu satu sama lain untuk memahami materi. Jadi tadi itu model pembelajaran ini yang tepat meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan berpikir kritis, serta hasil belajar dalam pembelajaran IPA. Baik, selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran IPA. Nah, media pembelajaran IPA adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Penggunaan media ini bertujuan agar informasi yang disampaikan oleh guru dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, dalam pembelajaran IPA, banyak konsep yang bersifat abstrak sehingga seringkali sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara lisan. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu memperjelas materi, menarik perhatian siswa, serta meningkatkan minat belajar. Nah, dalam media pembelajaran IPA ini terdapat 4 media. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media pembelajaran yang dapat dilihat oleh siswa dan memanfaatkan indera penglihatan. Media ini biasanya digunakan untuk memperjelas materi melalui tampilan gambar atau simbol. Nah, contoh media visual ini antara lain ada gambar, poster, diagram, peta konsep, serta slide PowerPoint. Melalui media visual, siswa dapat lebih mudah memahami konsep karena materi disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan terstruktur. Yang kedua, dapat membantu memahami konsep IPA lebih mudah. Nah, dalam pembelajaran IPA, ada banyak konsep yang sulit dibayangkan jika hanya dijelaskan dengan kata-kata. Dengan menggunakan media pembelajaran, materi bisa ditampilkan dalam bentuk gambar, video, atau percobaan. Dengan begitu, siswa bisa lebih mudah memahami konsep yang sedang dipelajari. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan unsur suara dan gambar secara bersamaan. Jenis media ini biasanya lebih menarik karena melibatkan dua indera sekaligus, yaitu penglihatan dan pendengaran. Nah, contohnya itu seperti video pembelajaran, animasi, dan film pendidikan. Media audiovisual sering digunakan dalam pembelajaran IPA karena dapat menampilkan proses atau fenomena ilmiah secara lebih jelas. Dan yang terakhir ada media konkret. Media konkret adalah media pembelajaran yang berupa benda nyata sehingga dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh siswa. Nah, contohnya itu seperti tumbuhan, batu, model organ tubuh manusia, serta alat-alat percobaan IPA. Media konkret sangat membantu siswa dalam memahami materi karena siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung.
Selanjutnya kita masuk ke manfaat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran IPA karena banyak konsep IPA bersifat abstrak sehingga membutuhkan bantuan media agar lebih mudah dipahami. Ada beberapa manfaat media pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, media pembelajaran bisa membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Misalnya, kalau guru hanya menjelaskan materi secara lisan, biasanya siswa cepat merasa bosan. Tetapi, jika menggunakan media seperti gambar, video, atau alat percobaan, pembelajaran jadi lebih menarik. Hal ini membuat siswa lebih tertarik untuk memperhatikan dan mengikuti pelajaran. Yang kedua, dapat membantu memahami konsep IPA lebih mudah. Nah, dalam pembelajaran IPA, ada banyak konsep yang sulit dibayangkan jika hanya dijelaskan dengan kata-kata. Dengan menggunakan media pembelajaran, materi bisa ditampilkan dalam bentuk gambar, video, atau percobaan. Dengan begitu, siswa bisa lebih mudah memahami konsep yang sedang dipelajari. Yang terakhir, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Media pembelajaran juga membuat proses belajar tidak terasa membosankan. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga bisa melihat atau bahkan mencoba langsung. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan pengalaman belajar siswa menjadi lebih bermakna serta mudah diingat. Baik, di sini ada 3 modul ajar yang sangat relevan untuk materi pada kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu strategi pembelajaran IPA adalah cara yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami konsep sains melalui kegiatan belajar yang aktif dan bermakna. Dalam pembelajaran IPA, siswa bekerja sama, memecahkan masalah, dan melakukan percobaan. Dengan strategi seperti pembelajaran aktif, berbasis masalah, komparatif, dan eksperimen, siswa dapat lebih mudah memahami konsep IPA serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.